Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 955. Jika Anda menentangnya, lawanlah. Ketika dia melihat Zhong Zhao terbunuh oleh satu pikiran dalam kemarahan, lingkungan sekitarnya begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara tetesan jarum. Semua orang kuat di peradaban Tianxing terkejut dan marah. Yang mengejutkan adalah mereka tidak menyangka bahwa Zhong Zhao ini dapat dibunuh dengan mudah hanya dengan sebuah pikiran. Anda harus tahu bahwa Zhong Zhao ini adalah orang kuat di alam ke-8. Mati saja, semua orang kuat di peradaban Tianxing sungguh luar biasa. Yang membuatnya geram adalah pemikiran tersebut justru berani membunuh seorang eksekutif. Yang terjadi justru sebaliknya. Di kejauhan, pejabat eksekutif Jieyi terkejut dan marah. Ini benar-benar pemberontakan. Benar-benar pemberontakan. Brengsek, pikiran Wen Jing tiba-tiba berubah dan dia memelototi pejabat eksekutif Jieyi. Saya rasa Anda tidak berniat membiarkan suami dan istri kita hidup hari ini. Dalam hal ini, jika Anda menentangnya, Anda akan menentangnya. Wow! Ketika orang-orang kuat dari peradaban Tianxing di lapangan mendengar kata-kata Yinian, terjadi keributan, dan kemudian mereka menjadi marah. Selama bertahun-tahun peradaban Tianxing, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka akan memberontak. Hari ini adalah pertama kalinya, itu sungguh pengkhianatan. Ketika pemimpinnya, Jieyi, mendengar perkataan Yinian, dia sangat marah hingga dia tertawa. Oke, Yinian, saya akan melihat apakah Anda dan semut peradaban tingkat rendah dapat meninggalkan peradaban Tianxing hidup-hidup hari ini. Ayolah. Ledakan, lusinan aura kuat tiba-tiba memenuhi udara dari langit dan bumi. Segera setelah itu, puluhan eksekutor yang mengenakan baju besi hitam dan memegang senjata Tianxing keluar dari segala penjuru langsung menjadi terdistorsi. Formasi Tianxing, Jieyi tiba-tiba berteriak dengan marah. Lusinan eksekutor mengangkat tombak Tianxing tinggi-tinggi ke udara. Di dalam pistol, api Tianxing tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, tombak Tianxing di tangan mereka langsung terbakar dan berubah menjadi tombak yang menyala-nyala. Saat lusinan api surgawi muncul, seluruh lautan yang tak berbatas tiba-tiba mendidih, dan kemudian mulai mencair sedikit demi sedikit. Wilayah laut yang bergerak di langit ini tidak mampu lagi menahan kekuatan puluhan api yang bergerak di langit ini. Orang-orang kuat dari peradaban Tianxing di sekitar juga mundur sedikit, menjauh dari area inti ini. Jieyi tiba-tiba berteriak dengan marah, "Bunuh!" Saat suara itu jatuh, lusinan eksekutor tiba-tiba mengangkat tombak surgawi mereka tinggi-tinggi dan diam-diam melafalkan mantra kuno. Dalam sekejap, ruang dan waktu 1000 kaki di atas kepala mereka tiba-tiba retak terbentuk susunan api kuno telah dibuat, dan di tengah susunan api langit menyala dengan berkobar. Formasi api surgawi, seseorang di lapangan berseru. Arai api surgawi. Ketika Yinian melihat formasi ini, wajahnya juga menjadi gelap. Sebagai pejabat eksekutif peradaban Tianxing, dia secara alami mengetahui formasi ini. Formasi ini adalah salah satu dari 3 formasi pembunuhan utama di aula eksekusi. Sangat kuat. Formasi ini hanya akan diaktifkan ketika peradaban Tianxing bertemu dengan peradaban yang tidak dapat dipecahkan oleh api Tianxing. Bisa dikatakan formasi ini sulit digunakan sekali saja, karena peradaban biasa bisa menyelesaikannya hanya dengan satu Skyfire. Dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti formasi ini akan digunakan padanya. Tentu saja, dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia membunuh Zhong Zhao, dia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk, dan dia tidak lagi memiliki harapan atau keberuntungan di peradaban Tianxing.
Peradaban Tianxing pasti tidak akan membiarkan dia dan Ye Guan pergi. Pada saat ini, puluhan eksekutor tiba-tiba berubah menjadi garis-garis api dan membubung ke langit, membenamkan diri ke dalam formasi api yang bergerak di langit. Saat puluhan orang tenggelam ke dalam formasi api yang bergerak di langit tiba-tiba mulai bergetar dengan keras. Segera setelah itu, aura menakutkan tiba-tiba menyapu, menutupi pikiran di bawah. Tertawa, tiba-tiba, seorang eksekutor keluar dari formasi api hari itu. Pada saat ini, wilayahnya sebenarnya telah dinaikkan dari alam ke-7 ke alam ke-8. Tidak hanya itu, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa itu bukan satu orang, tetapi lusinan orang yang saling tumpang tindih. Langit dan bumi bersatu, puluhan orang seolah-olah saling tumpang tindih. Namun nyatanya mereka berada di ruang dan waktu yang berbeda. Saat mereka beraksi bersama, puluhan tombak yang bergerak di langit berkumpul untuk membunuh Yinian. Tembakan ini mirip dengan superposisi ruang dan waktu Ye Guan. Namun, pada saat ini, itu bukanlah kekuatan satu orang, tetapi kekuatan lusinan orang yang digabungkan dengan cara ini, ditambah lusinan api surgawi, maka kekuatannya memiliki jauh melebihi alam ke-8. Ketika tembakan ini jatuh, seluruh wilayah Laut Tianxing mulai pecah seperti es yang terkena pukulan keras, dan menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, seluruh wilayah Laut Tianxing telah retak menjadi jaring laba-laba, membentuk. Menghadapi tembakan yang menakutkan ini, mata Yinian juga menunjukkan ekspresi kesungguhan yang langka. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Saat tembakan itu mengenai dirinya, dia melompat dan meninju tepat ke arahnya. Bersikaplah tangguh, segera setelah kekuatan kedua belah pihak bersentuhan. Bang! Sebuah ledakan tiba-tiba bergema di seluruh dunia, memekakkan telinga. Saat api yang tak terhitung jumlahnya berkobar, seluruh Laut Tianxing meledak dan hancur total pada saat ini, dan Yinian juga dengan keras mundur puluhan ribu di bawah jarak Zhang. Setelah berhenti, Yinian menundukkan kepalanya dan melihat ke tangan kanannya. Seluruh lengan kanannya retak seluruhnya, dan terlihat dipenuhi tulang dan darah terus-menerus tumpah. Saat ini, puluhan Skywalker tiba-tiba menghilang dari tempatnya seperti hantu. Tertawa, antara langit dan bumi, saat suara robekan yang tajam bergema, tombak yang menyala melintas melewati lapangan, membunuh Yinian dalam sekejap mata. Ini bukan satu tombak, tapi puluhan tombak menjadi satu. Kekuatan inti sebenarnya adalah api surgawi. Kekuatan lusinan api surgawi berkumpul di satu tempat pada saat ini. Ledakan, area ruang dan waktu di mana Yinian berada langsung menjadi abu. Dan Yinian sendiri tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini dan langsung terlempar sejauh puluhan ribu kaki lagi. Bunuh untuk. Begitu dia memikirkannya, wajahnya sedikit berubah. Tiba-tiba dia merentangkan tangan kanannya, lalu menekannya ke depan. Dengan tekanan ini, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Perkuat waktu dan ruang. Namun, saat tembakan datang, waktu dan ruang di depannya runtuh. Tembakan itu mengenai tepat di depan Yinian tidak dapat menghentikannya, dan tidak bisa mundur untuk menghadapinya secara langsung. Bang! Api yang mengerikan itu meledak, seperti gunung berapi yang meletus, dan kekuatan yang kuat sekali lagi menghempaskan Yinian. Begitu dia terbang, tombak api itu seperti belatung tarsal, dan sekali lagi membunuh Yinian dengan ganas yang terkandung dalam pistol itu melonjak intensitasnya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Melihat tembakan ini muncul di depan matanya, pupil Yinian sedikit menyusut,
dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggambar lingkaran di depannya. Dengan gambar ini, ruang dan waktu misterius tiba-tiba menghalanginya di depannya seperti perisai. Bang! Sepotong ruang dan waktu di depan Yinian bergetar hebat, seolah-olah telah dipukul dengan keras oleh palu, dan kemudian penyok dalam-dalam. Yinian diguncang lagi oleh kekuatan yang kuat ini dan mundur dengan keras. Dan ruang waktu melindunginya telah digambar sebelumnya juga langsung hancur. Tombak itu langsung masuk dan membunuh dengan satu pikiran lagi. Tombak Skywalker ini tidak hanya berisi kekuatan 30 Skywalker, tetapi juga kekuatan 30 Skywalker. Belum lagi 8 alam, bahkan yang kuat di 9 alam pun mungkin tidak bisa menghentikannya. Hanya dalam sekejap mata, tombak itu sudah berada di depan Yinian, karena kecepatannya terlalu cepat. Oleh karena itu, Yinian tidak punya cara untuk mundur dan hanya bisa bertarung langsung. Melihat tombak itu datang, dia tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, bisakah saya menggunakan Anda untuk memblokirnya?" Xiao Ta berkata, "Oke." Yinian buru-buru mengeluarkan menara kecil itu dan memblokirnya di depannya, dan cahaya keemasan muncul. Bang! Di mata semua orang, pistol itu langsung menembus menara kecil itu. Api yang bergerak di langit langsung menelan menara kecil itu. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari peradaban Tianxing di sekitar lapangan sedikit terkejut, dan mata mereka dengan rasa ingin tahu menatap menara kecil di depan Yinian. Apa ini? Bisakah ia melawan kekuatan Tianxing Wo? Tahukah Anda? Satu api yang bergerak di langit dapat dengan mudah menghancurkan sebuah peradaban kosmik, apalagi puluhan api yang bergerak di langit berkumpul pada saat ini. Oleh karena itu, kekuatannya dapat dibayangkan setelah melihat menara kecil tersebut. Semua orang kuat dari peradaban Tianxing di lapangan terkejut. Pada saat ini, susunan api di langit tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap, api keluar darinya. Api itu melesat seperti anak panah ke arah Yinian dan menara kecil di bawahnya dari Yinian lagi. Menghadapi serangan yang luar biasa ini, wajah Yinian sedikit berubah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, karena ada orang kuat lainnya di peradaban Tianxing orang dunia nyata. Dan sekarang, para pemimpin tertinggi peradaban Tianxing pasti tahu bahwa kekuatannya setara dengan alam ke-9. Dalam hal ini, ahli yang lebih kuat pasti akan dikirim. Saat dia membaca ini, dia meraih menara kecil itu dan membantingnya di depannya. Pukulan ini menghentikan tombaknya di tempatnya. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menunjuk, dan ruang dan waktu terbelah menara kecil dan melarikan diri ke ruang dan waktu. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan cahaya dingin muncul diam-diam di belakang Yinian di beberapa titik. Saat menyadari pemandangan ini, mata Yinian tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba berbalik, meninju, dan ruang waktu penyok. Ledakan, pukulan ini menghalangi cahaya dingin. Di belakang Han Mang ada seorang pria berjubah hitam. Kenali satu sama lain, petugas penegak hukum di aula eksekusi terkubur dalam cuaca dingin. Peringkat kedua, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari Najie. Namun, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi lagi, dan sebuah kekuatan diam-diam muncul di sekitar belakang Yinian. Yinian merasa ngeri dan hendak berbalik ketika tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat langsung merenggut menara kecil itu. Melihat target lawannya ternyata adalah Ye Guan, dia menjadi sangat marah. Dia meraung dengan marah, mengepalkan tangannya dengan keras, dan ruang serta waktu di mana dia berada meledak. Di saat yang sama, dia tiba-tiba menggenggam menara kecil yang hampir diambil dengan tangan kanannya. Tapi saat ini, 6 bayangan muncul di atasnya. Adegan.
dilintas oleh ledakan. Pikiran itu langsung terguncang ratusan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya perlahan-lahan pecah. Dia mengabaikan luka-lukanya dan memeluk menara kecil itu erat-erat di tangannya. Dan di depan Yinian, berdiri seorang pria parubaya berjubah putih. Alis pria parubaya itu tertarik ke pelipisnya, matanya tajam, seperti pedang, dan dia memiliki tekanan yang tak terlihat. Pejabat eksekutif pergi ke makam. Peringkat nomor 1. Pria kuat di 9 alam. Di belakang Sangling, masih ada 7 orang yang berdiri. Semuanya berada di puncak alam ke-8. Ketujuh orang tersebut adalah pejabat eksekutif, yang berarti ke-9 pejabat eksekutif aula eksekutif telah tiba. Selain 8 orang tersebut, di belakang 8 orang tersebut terdapat puluhan eksekutor. Mereka masih bersatu, dan auranya sangat kuat. Yinian menyeka darah dari sudut mulutnya, dan melihat ke kejauhan. Ketika dia melihat Sangling dan yang lainnya di sana, dia terdiam sejenak, lalu melihat kembali ke menara kecil di depannya. Menara kecil, air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan dengan pukulan tangan kirinya, ruang dan waktu terbelah. Dia melemparkan menara kecil itu ke dalam dan meraung, "Tuan Menara, bawa dia pergi." Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan tangannya dengan kasar, dan ruang dan waktu tertutup. Di kejauhan, Sangling tiba-tiba berkata, "Jangan biarkan dia pergi, bunuh dia." Setelah itu, mereka semua bergegas menuju lokasi di mana Yinian berada. Sambil berpikir, dia berbalik dan melihat ke arah Sangling dan yang lainnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi hari ini. Dia tiba-tiba tertawa dan tersenyum. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat, dan api langit keluar dari antara alisnya. Saat berikutnya, waktu dan ruang di sekitarnya menjadi ilusi. Sebuah pikiran tiba-tiba meraung, "Bunuh." Saat suara itu jatuh, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba berubah menjadi kisi-kisi. Setiap kisi berisi api yang bergerak di langit. Jurus mematikan terhebat, cermin ruang waktu. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari dalam ruang dan waktu di menara kecil. Dia tidak pernah menggunakannya karena menggunakan gerakan ini menghabiskan banyak uang. Tapi dia tahu dia harus menggunakannya. Kalau tidak, Ye Guan tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Saat 10.000 api surgawi muncul, ekspresi pemimpin Sangling tiba-tiba berubah secara dramatis dan dia mundur dengan kasar. Ledakan, area di mana pemikiran itu berada langsung berubah menjadi lautan api. 8 eksekutif tewas seketika dalam kobaran api. Jiwa hancur, orang-orang kuat lainnya dari peradaban Tianxing merasa ngeri dan mundur dengan liar, jauh dari laut Tianxing. Sementara beberapa yang melarikan diri perlahan langsung melebur ke dalam ketiadaan. Tetapi pada saat ini, sebuah tombak terbang dari langit. Saat tombak ini terbang ke depan, api mengerikan yang keluar dari ribuan api surgawi langsung dipadamkan. Di bawah, Yinian dengan lemah mengangkat kepalanya di lautan api. Saat berikutnya, tombak itu merobek lautan api dan menusuk langsung ke dadanya. Tombak itu menyeret Yinian mundur 1000 kaki berhenti. Kaki Yinian begitu dia melunak, dia berlutut di tanah dengan letupan, dan tombak masih tertusuk di dadanya. Di dalam tombak, api langit berwarna merah darah mulai menyebar dan membakar organ dalamnya. Mata Yinian perlahan tertutup, dan kesadarannya perlahan mulai kabur. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan berbisik, "Aku tidak bisa memberimu buah apapun." Setelah mengatakan itu, dia mengendurkan tangannya yang terkepal.
Babak 956, gila, klik. Pada saat ini, di belakang Yinian, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan seorang pria bergegas keluar. Orang yang bergegas keluar adalah Ye Guan. Saat Ye Guan melihat penampilan Yinian saat ini, seluruh kepalanya menjadi kosong seperti disambar petir. Saat berikutnya, dia bergegas ke Yinian seperti orang gila, melihat tombak yang dimasukkan ke dada Yinian. Ye Guan tiba-tiba meraung seperti binatang buas dan tiba-tiba mengeluarkan pedang King Xuan dan menebasnya. Bang! Tombaknya langsung retak, tapi tidak patah seluruhnya. Ye Guan menebas dengan pedangnya lagi, dan tombaknya terpotong. Ye Guan menusukkan pedang King Xuan ke tubuh Yinian. Pedang King Xuan tidak melukai Yinian, tapi langsung memotong jiwa Yinian yang akan dimusnahkan sepenuhnya, dilindungi dengan paksa. Ye Guan menggendong Yinian dengan tangan gemetar dan berkata dengan suara gemetar, "Yinian." Saat ini, Yinian perlahan membuka matanya. Saat dia melihat Ye Guan, senyuman pucat tiba-tiba muncul di wajahnya yang pucat seperti kertas. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ye Guan dengan cepat meraih tangannya dan meletakkannya di pipinya. Dia gemetar, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Yinian memandang Ye Guan. Air mata tiba-tiba mengalir lagi di matanya. Aku ingin makan buah tiansing lagi. Yah. Saat dia berbicara, matanya perlahan tertutup kembali, tapi tubuhnya masih terbakar. Meskipun Ye Guan memotong tombaknya, api langit berwarna merah darah masih ada di tubuh Yinian, terus-menerus membakar tubuh Yinian. Ye Guan tiba-tiba meraung, "Tuan Ta, bantu aku." Menara kecil itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan tenggelam ke dalam perut Yinian, dan secara pribadi mulai menekan api langit berwarna merah darah sebelumnya. Tidak mungkin. Pedang King Xuan harus menjaga jiwa Yinian. Ia hanya dapat menekan api langit ini dengan sendirinya. Dan bahkan ia benar-benar kesulitan karena api langit berwarna merah darah dan bukan api langit biasa. Untungnya, dengan kerjasamanya dan pedang King Xuan, aura Yinian akhirnya berhenti melemah. Ye Guan tiba-tiba teringat pada Yinian. Dia menggunakan beberapa pedang untuk mengikat Yinian padanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Ratusan kaki di depannya, berdiri seorang pria paruh baya jubah kain putih dan menatapnya dengan penuh perhatian. Chen Ge, penguasa ruang eksekusi, kekuatannya berada di urutan kedua setelah CEO legendaris di aula eksekutif. Dan dia adalah orang terkuat kedua di aula eksekutif. Faktanya, bertahun-tahun yang lalu, di aula eksekutif, aula master adalah yang terkuat. Namun, CEO berikutnya menjadi semakin berkuasa, sehingga status keduanya berubah. Chen Ge menatap Ye Guan, tanpa ekspresi, kembali untuk mati. Ye Guan tidak menjawab. Setelah dia mengikat Yinian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Chen Ge di kejauhan. Ketika dia melihat dingin dan niat membunuh di mata Ye Guan, dia terkekeh. "Ayo, pukul aku sampai mati." Ye Guan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Bum bum bum. 3 jenis darah tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Guan, dan 3 aura darah yang kuat langsung menyapu langit seperti gelombang. Dalam sekejap, Ye Guan menyerang di depan Chen Ge dengan pedang. Chen Ge sedikit menyipitkan matanya, memutar pergelangan tangannya, menggunakan jarinya sebagai pistol, dan menunjuk ke depan. Dia memilih untuk menjadi tangguh. Bang! Saat cahaya pedang meletus, Chen Ge langsung terguncang ke tanah dan mundur dengan keras. Dalam proses mundur,
area ruang dan waktu tempat dia berada tiba-tiba terpecah menjadi kotak yang tak terhitung jumlahnya, diikuti oleh jutaan pedang berwarna merah darah. Pedang niat keluar. Ini diajarkan kepadanya melalui satu pemikiran, dan dia telah mempelajari semuanya dalam warisan ingatan itu. Chen Ge terkejut. Dia melambaikan lengan bajunya dengan tangan kanannya, dan cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Namun, pedang Ye Guan sebenarnya menekan api langit. Ketika dia melihat pemandangan ini, mata Chen Ge tiba-tiba menyusut, dan dalam sekejap, sejuta pedang berdarah terbang melewati dadanya. Ledakan, tubuh Chen Ge membeku di sana. Ada keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Terbunuh seketika, ketika orang-orang kuat dari peradaban Tianxing yang telah bersembunyi jauh sebelumnya melihat pemandangan ini, mulut mereka terbuka lebar karena wajah mereka tidak percaya. Itu adalah penguasa ruang eksekusi, dibunuh begitu saja. Setelah membunuh Master Aula Eksekusi Chen Ge dengan satu pedang, mata Ye Guan tiba-tiba tertutup perlahan. Pada saat ini, kekuatan 3 garis keturunan mendidih dan bergulir di tubuhnya. Tapi saat ini, garis keturunan gilalah yang mendominasi. Karena dia memiliki keinginan besar untuk membunuh. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan mendatangi Jingan. Melihat Ye Guan yang berlumuran darah, wajah Jingan sedikit berubah. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang karena Ye Guan tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Ye Guan menatap Jingan, matanya seperti lautan darah yang tak terbatas, di mana Tianxing Life World. Jingan terkejut sesaat, lalu berkata dengan suara gemetar, kenapa kamu menanyakan ini? Ye Guan sedikit menundukkan kepalanya, mencoba mengendalikan niat membunuhnya. Katakan padaku. Jingan buru-buru berkata, Xiao Guan, kamu. Ye Guan tiba-tiba berkata, tinggalkan peradaban Tianxing dan jangan kembali lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang yang membubung ke langit. Jingan ambruk ke tanah, wajahnya sepucat kertas. Ye Guan tidak melarikan diri, tetapi menyerang ke cakrawala jauh dengan pedang. Secara paksa menyerap ingatan orang kuat dari peradaban Tianxing, lalu berbalik untuk menghancurkan kehampaan dan langsung mencapai alam ilahi Tianxing. Saat Ye Guan tiba, seluruh peradaban Tianxing terkejut. Untuk pertama kalinya, musuh asing menyerbu. Setelah Ye Guan bergegas ke alam ilahi Tianxing, dia berubah menjadi cahaya pedang dan langsung menuju cakrawala. Namun tak lama kemudian, aura menakutkan tiba-tiba jatuh dari langit, langsung menekannya dengan paksa di tempatnya. Ledakan, ratusan kaki jauhnya di depan Ye Guan. Seorang pria kuat berbaju besi emas perlahan keluar. Di antara alisnya, ada tanda merah tua di dalam tanda itu. Samar-samar ada api yang menyala. Jenderal Dewa Api Utara, salah satu dari 4 jenderal besar di alam ilahi Tianxing. Puncak dari 9 alam, Ye Guan tidak mengatakan omong kosong apapun dan mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, ruang dan waktu di sekitarnya langsung berubah menjadi kisi-kisi. Sebuah langkah mematikan. Melihat perubahan aneh dalam ruang dan waktu, ekspresi Jenderal Dewa Api Utara tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan meraung. Bola api berwarna merah darah naik ke langit dari tubuhnya langit dan bumi. Sementara itu, raksasa api yang berubah dari api langit tiba-tiba meninju kisi-kisi ruang dan waktu di depannya. Dia ingin menghancurkannya dengan paksa. Dan pada saat ini, di antara jaringan yang tak terhitung jumlahnya, pedang berdarah keluar seperti badai yang dahsyat. Dengan berkah dari 3 kekuatan garis keturunan, pedang niat Ye Guan menjadi sangat kuat.
Dalam sekejap, raksasa api yang berubah dari api langit itu tenggelam, dan pedang niat yang kuat menebas raksasa api itu seperti hujan lebat. Secara bertahap, raksasa api itu mulai retak. Memotong, pada saat ini, suara Ye Guan tiba-tiba bergema dari langit ke bumi, dan kemudian, pedang berdarah melintas di lapangan, dan akhirnya menghantam raksasa yang menyala itu dengan keras. Ledakan, raksasa api itu tiba-tiba hancur. Ye Guan menebas dengan pedangnya, dan jaringan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya di depannya tiba-tiba berubah menjadi satu kotak. Pada saat yang sama, jutaan pedang pikiran bergabung menjadi satu pada saat ini, dan kemudian menghantam Dewa Api Utara ke dalam tubuh. Ledakan, Dewa Api Utara membuka matanya lebar-lebar dan tubuhnya membeku. Ye Guan mengabaikannya. Dia gemetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di belakangnya. Pada saat yang sama, sejuta pedang terbang tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Jenderal Dewa Api Utara, dan kemudian berubah menjadi tirai pedang dan menuju ke arahnya. Guan mengejarnya dari kejauhan. Jaringan waktu dan ruang. Mengapa kekuatannya meningkat begitu cepat dalam waktu singkat? Sungguh tidak bisa dipercaya. Gumaman pelan tiba-tiba terdengar dari lapangan. Di kejauhan, pedang Ye Guan merobek ruang dan waktu dan bergerak dengan cepat. Tidak lama kemudian, 3 aura kuat tiba-tiba jatuh dari langit, memaksanya berhenti di tempatnya lagi. Ye Guan mendongak dan melihat 3 pria parubaya perlahan berjalan menuruni langit. Jenderal Dewa Api Selatan, Jenderal Dewa Api Timur, Jenderal Dewa Api Barat. Ketiga Jenderal Dewa menatap Ye Guan dengan ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Jenderal Dewa Api Utara akan terbunuh tanpa bertahan satu putaran pun. Tentu saja, yang tidak pernah diharapkan oleh mereka bertiga adalah seseorang berani datang ke peradaban Tianxing. Berani sekali, pemimpin Jenderal Vulkan Timur mengambil langkah maju dan hendak berbicara ketika Ye Guan di kejauhan tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, ruang dan waktu dengan radius ratusan ribu mil langsung berubah menjadi jaringan aneh. Jutaan pedang Yi keluar dari jaringan itu. Melihat pemandangan ini, ekspresi ketiga Jenderal Dewa berubah seketika. Mereka melepaskan api surgawi di antara alis mereka satu demi satu. 3 api surgawi muncul dalam badai dan langsung berubah menjadi lautan api untuk menutupi waktu dan ruang di mana mereka berada. Mereka ingin menggunakan api langit untuk secara paksa menghancurkan ruang dan waktu di sini. Namun, mereka merasa ngeri saat mengetahui bahwa api surgawi mereka tidak dapat menggerakkan 1 inci pun dari kisi-kisi ruang dan waktu ini. Karena kisi-kisi ruang dan waktu ini diubah oleh Ye Guan dari ruang dan waktu misterius di menara. Dapat dikatakan bahwa pengetahuannya tentang ruang dan waktu tidak sedalam satu pemikiran. Namun kekuatan yang ia gunakan bahkan lebih kuat dari satu pemikiran. Karena hanya dia yang bisa mengubah ruang dan waktu. Meskipun ruang dan waktu misterius tidak menolak satu pemikiran pun dan memungkinkannya mempelajarinya, memang benar hanya Ye Guan yang bisa membuat mereka bekerja sama dan bertransformasi di luar. Pada saat ini, waktu dan ruang di sekitar mereka diubah oleh Ye Guan. Waktu dan ruang ditinggalkan oleh wanita dengan rok polos. Bahkan pedang King Xuan tidak dapat mematahkannya, apalagi api hari ini. Ketika mereka melihat bahwa api diri mereka sendiri dan orang lain tidak dapat menembus ruang dan waktu khusus ini, ketiga dewa itu langsung ketakutan. Saat ini, jutaan pedang berwarna merah darah telah menguasai mereka. Bum bum bum. Di area di depan Ye Guan, waktu dan ruang tiba-tiba menjadi terdistorsi secara aneh, dan Ye Guan sendiri telah berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit yang jauh.
diikuti oleh jutaan pedang niat di belakangnya. Dan ketiga jenderal dewa itu semuanya mati saat ini. Di ujung langit yang jauh, Ye Guan memikirkan sesuatu di punggungnya. Dia menatap cakrawala yang jauh. Matanya dipenuhi darah. Hanya ada sedikit kejelasan yang tersisa di matanya. Hanya ada satu pemikiran di benaknya sekarang. Negara Tianxing. Dia bilang dia ingin makan buah Tianxing. Bersambung.